Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di channel yang ngebahas seputar pengetahuan umum, gaya hidup dan budaya pop, Ngobras Sasini. Kalian pasti sudah sering mendengar tentang rokok kretek. Selain tembakau, bahan dasar rokok kretek yang lain adalah cengkih. Tapi tahukah kamu asal-usul dan perjalanan rokok kretek ini? Meski asal-usulnya belum jelas, riwayat kretek diyakini bermula dari penemuan Haji Jamhari pada kurun waktu sekitar akhir abad ke-19. Kisah Haji Jamhari ini masuk dalam buku, Hikayat Kretek, karya sejarawan Amen Budiman dan Ong Hoham. Suatu ketika Jamhari menderita sakit dada yang membuatnya kesulitan bernapas. Untuk mengobati penyakitnya, penduduk Kudus itu mengoleskan minyak cengkih di bagian dada dan punggungnya, hingga bereksperimen mencoba mengunyah langsung bunga cengkih. Ternyata penyakitnya berangsur membaik. Hal ini membuat Jamhari kembali bereksperimen. Ia merajang halus cengkih lalu mencampurnya dengan tembakau untuk kemudian dilinting menjadi rokok. Setelah rutin menghisap rokok buatan sendiri, penyakit sesak di dada Jamhari pun sembuh. Awalnya, rokok linting temuan Jamhari ini disebut rokok cengkih. Lantaran ketika dihisap, cengkih yang terbakar mengeluarkan bunyi kretek, maka rokok temuan Jamhari ini dikenal dengan rokok kretek. Namun dalam babat tanah Jawi, masyarakat Indonesia telah mengenal kretek sejak abad ke-17. Catatan soal rokok racikan tembakau dan cengkih itu termuat dalam cerita rakyat Roro Mendut. Alkisah, kecantikan Roro Mendut memukau semua pria, termasuk Tumenggung Wiraguna, Panglima Perang Sultan Agung dari Kerajaan Mataram yang kala itu berkuasa. Alih-alih tunduk pada pinangan, Roro Mendut secara terang-terangan menolak dan menjatuhkan pilihan pada pemuda lain yang sudah lama ia dambakan. Tumenggung Wiraguna murka. Dia lantas mewajibkan Roro Mendut membayar pajak kepada Kerajaan Mataram. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, Roro Mendut pun mengumpulkan uang dengan berjualan rokok linting yang direkatkan dengan jilatan air ludahnya sendiri. Rokok kretek kala itu dibungkus kelobot atau daun jagung kering, dan dijajakan per ikat berisikan 10 linting tanpa selubung kemasan sama sekali. Rokok kretek baru benar-benar meroket ketika seorang pengusaha bernama Niti Semito memperkenalkan mesin rokok kretek pertama pada tahun 1906. Mesin ini memungkinkan produksi massal rokok kretek dengan cara yang lebih efisien. Dengan demikian, rokok kretek menjadi tersedia dalam jumlah yang lebih besar dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Rokok produksi Niti Semito tersebut dikenal masyarakat dengan nama Bal 3. Bersamaan dengan munculnya rokok merek Bal 3, di Kudus, Magelang dan Tumenggung mulai menjamur industri rumahan rokok kretek. Hal ini pula yang mendasari Ratih Kumala untuk menulis novel, Gadis Kretek. Sebuah novel yang ia dedikasikan untuk sang kakek. Di masanya, kakek dari sang novelis adalah salah satu dari pelaku industri rokok kretek rumahan. Di akhir tahun 2023, novel karya Ratih Kumala ini sudah dibuat mini serinya dan bisa kalian saksikan di Netflix. Linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Mini seri Gadis Kretek ini sempat viral beberapa waktu yang lalu dan sempat muncul parodinya dalam acara 13 tahun Mata Najwa. Kaget ya, melihat sosok Dasia, tapi wajahnya tidak memenuhi golden ratio. Nah, jika kalian ingin mengenal lebih jauh soal rokok kretek, kalian bisa datangi Museum Kretek di Kudus, Jawa Tengah. Museum Kretek didirikan di atas lahan seluas 2,5 hektar pada tahun 1986, atas prakarsa Supardjo Rustam, Menteri Dalam Negeri, ketika berkunjung ke Kudus dan melihat potensi besar perusahaan kretek, yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di kota tersebut. Museum ini menyimpan sekitar 1.195 koleksi rokok kretek, rekam jejak kiprah Niti Semito, dokumen-dokumen beberapa perusahaan kretek rumahan pada waktu itu, alat-alat tradisional pembuatan rokok hingga yang menggunakan teknologi modern, diorama jenis-jenis tembakau dan cengkeh, diorama pembuatan rokok di pabrik, dan lain sebagainya.
Pada tahun 1950-an, industri rokok kretek mengalami perubahan besar. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang membatasi impor tembakau dengan cara menaikkan pajak tembakau impor. Hal ini mendorong produsen rokok kretek untuk menggunakan bahan baku lokal yang melimpah, seperti tembakau dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Perubahan ini tidak hanya memperkuat industri rokok kretek Indonesia, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada impor tembakau. Namun, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan kenaikan harga rokok yang signifikan dan langkah-langkah pengendalian rokok untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi jumlah perokok. Meskipun telah menghadapi tantangan dan perubahan regulasi, rokok kretek tetap menjadi bagian integral dari budaya, sejarah dan kebanggaan Indonesia. Jika kalian punya pendapat yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. My name is Idrus Jamaluddin Eko. Saya pamit undur diri dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.